Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustazah Mita sebagai pimpinan sekolah. Selanjutnya yang terhormat Ustadz dan Ustazah guru SMA IT Al-Ittihad. Selanjutnya yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah, anak-anak kami dari kelas 10 dan 11. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan upacara bendera di lapangan kita yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, Ustazah ucapkan terima kasih kepada pelaksana upacara hari ini. Alhamdulillah antum sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri. Apapun hasilnya, Ustazah fokus kepada pencapaian antum. Seandainya ada kekurangan, itu kita jadikan sebagai evaluasi di masa yang akan datang. Kita berikan tepuk tangan kepada pelaksana upacara hari ini sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas amanah ini. Terima kasih, Nak. Sebenarnya yang menjadi pembina hari ini adalah wali kelas dari pelaksana upacara. Namun karena beliau sedang melaksanakan amanah membersamai kakak dan abang kelas antum dalam SKM, maka Ustazah sebagai pendamping wali kelas maju untuk menggantikan. Baik, Nak, untuk amanah kita kali ini Ustazah mendapat judul motivasi diri berbuat kebaikan. Motivasi diri untuk berprestasi, untuk menjadi siswa yang unggul, berprestasi dan berkarakter. Semua orang tentu pengen menjadi orang yang berprestasi. Semua siswa pastinya pengen menjadi siswa yang unggul, berprestasi dan berkarakter. Nah, sekarang Ustazah mau menanyakan, siapa di sini yang ingin menjadi siswa yang unggul? Angkat tangan, katakan saya. Oke, baik. Ustazah ulangi, baru sebagian. Siapa di sini yang ingin menjadi siswa yang unggul, berprestasi dan berkarakter? Katakan saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itulah amanat kita hari ini. Itulah yang akan Ustazah sampaikan hari ini. Selama ada kemauan, di situ ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di situ ada alasan. Kita ulang bersama-sama setelah Ustazah. Selama ada kemauan, di situ ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di situ ada alasan. Oke, baik, Nak. Jadi artinya setiap ada kemauan pasti ada jalan. Sampai di sini paham? Oke, baik. Untuk mencapai sukses itu ada rumusnya. Rumus sukses yang Ustazah singkat dengan tajam. Apa? Tajam. Nah, pisau itu akan sangat berguna kalau pisau itu tajam. Jarum akan sangat bermanfaat kalau jarum itu tajam. Oke. Apa itu tajam? Kita awali dengan T. T itu adalah tekad kuat, tujuan jelas. Ya. Tekad kuat, tujuan jelas. Tanpa tekad yang kuat, itu sama seperti bermain sepak bola tanpa gawang. Tanpa tujuan yang jelas, itu sama seperti pelari tanpa garis finish. Jadi tentukan tujuan antum, tentukan impian antum, tentukan cita-cita antum, tentukan rencana-rencana antum. Ketika antum tidak punya rencana, maka antum akan melaksanakan rencana orang lain. Jadi pastikan antum sudah punya tujuan di sekolah ini.
mau nilainya berapa, mau kuliah di mana, mau jadi apa. Nah, seandainya tujuan ini sudah antum tuliskan, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, bersamailah hamba dalam cita-cita dan tujuan ini. Allah itu maha memberi kepada yang meminta. Betul apa betul? Oke, jadi ketika tujuan sudah jelas, ketika tekad sudah kuat, maka serahkan kepada Allah. Allah yang akan membersamai. Itu T yang pertama, tekad kuat, tujuan jelas. Ustazah lanjut yang kedua, huruf apa lagi? A. Apakah A itu? Antusias dan pantang menyerah. Sebuah impian tanpa antusias atau sebuah impian tanpa pantang menyerah itu hanyalah impian yang biasa-biasa saja. Jadi tujuan-tujuan yang luar biasa itu akan disertai dengan bisa air mata, bisa kurang istirahat, bisa jadi, bisa mungkin rasa sakit yang kita rasakan. Tapi ingat nak, tujuan antum di sini sudah jelas ya. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong antum. Fasta'inu bis-sabri was-shalah naha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Orang yang yakin kalau semua yang dilakukannya ini akan kembali kepada Allah. Jadi dia memastikan niatnya, caranya, tindakannya itu adalah yang diridhoi oleh Allah. Jadi itulah yang A, antusias dan pantang menyerah. Kita lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga hurufnya? J. Jauhi pesimis dan pikiran negatif. Ingat kata kita tadi, kalimat awal tadi, selama ada kemauan pasti ada jalan. Selama tidak ada kemauan pasti ada alasan. Jadi pastikan pikiran-pikiran negatif itu jauh dari diri kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu mengabulkan apa yang kita sampaikan. Ana inda zanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku saja. Maka pastikan rasa optimis itu selalu membara di dalam diri kita. Jadi J itu adalah jauhkan pesimis dan pikiran negatif. Kita lanjut yang keempat, yaitu A. Apa itu A? Ambil hikmah dari setiap kegagalan. Nah, A itu adalah ambil hikmah dari setiap kegagalan. Setiap orang pasti pernah gagal. Betul apa betul? Antum dan ustazah pun juga pernah Ramadia. Tapi satu hal yang harus kita ingat Ananda, kegagalan itu hanyalah sebuah peristiwa, ya. Seperti contoh, misalnya Kak Aci. Kak Aci sedang menggoreng tempe di dapur. Nah, ketika menggoreng tempe, maka karena kurang hati-hati, maka tempenya hangus. Nah, yang hangus itu tempe atau Kak Aci? Kak Aci atau tempe? Kak Aci. Yang hangus di gorengan tuh Kak Aci atau tempe? Tempe bukan? Nah, jadi artinya nak, di saat itu Kak Aci gagal menggoreng tempe sehingga tempenya hangus. Nah, sekarang Kak Aci bisa ngambil hikmah, belajar dari penggorengan yang pertama. Ternyata kalau apinya dibesarkan secara terus-menerus menghasilkan tempe yang hangus. Dari situ Kak Aci belajar, oh ternyata yang harus saya lakukan adalah ketika minyak sudah panas, masukkan tempenya, lalu atur apinya sehingga api itu stabil, gitu ya, sehingga minyak itu masuk ke dalam tempe dan akhirnya menghasilkan tempe yang gurih, gitu. Nah jadi artinya Ananda, kegagalan itu adalah peristiwa saja, bisa kita ulang, peristiwa yang tertunda. Dari peristiwa itulah kita bisa belajar untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Makanya ada istilah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, sampai di sini paham? Oke. Jadi yang keempat itu adalah ambil hikmah dari setiap kegagalan. Karena kegagalan itu hanyalah sebuah peristiwa. Kita bisa mencoba lagi
mencoba lagi dan akhirnya bisa sukses. Baik. Selanjutnya huruf terakhir M. Apa itu M? Mantapkan motivasi dengan memberikan aksi terbaik. Nah, mantapkan motivasi dengan berbuat yang terbaik. Kapan motivasi itu bisa memberikan aksi terbaik? Ada yang tahu? Ketika motivasi itu berdasar dari diri sendiri. Motivasi itu dasarnya dari diri sendiri, atau istilahnya motivasi intrinsik, gitu ya. Motivasi itu karena anak memang orang baik, anak ingin jadi orang baik, bukan motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari sekolah. Itu hanyalah motivasi fana ya, motivasi fana yang bersifat sementara. Jadi jadikan motivasi itu berasal dari diri antum, karena yang punya kuasa atas diri antum itu adalah antum sendiri. Antum yang mengizinkan untuk berubah. Karena siapapun yang berdiri di sini ya, seorang motivator hebat pun, tapi kalau antum tidak membuka diri untuk ke arah yang lebih baik, itu hanya sekedar informasi saja, tidak akan menjadi atau tidak akan mengubah apapun. Namun ketika ada kebaikan, siapapun yang menyampaikan, antum buka pintu hati, lalu antum serap, lalu antum laksanakan, itu akan menjadi sebuah motivasi terbaik, motivasi yang akan selalu ada sampai seumur hidup antum. Nah, motivasi inilah yang kita pelajari dari para pemuda 95 tahun yang lalu. Ada yang tahu? Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai daerah, berbagai agama berkomitmen dengan satu sumpah, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan komitmen itulah yang akan kita lanjutkan sekarang. Tongkat estafet komitmen itulah yang akan kita lanjutkan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan motivasi terbaik, dengan aksi terbaik antum. Sampai di sini paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Dan satu hal yang ingin Ustazah tekankan adalah Ananda, kita alhamdulillah sudah berada di negara yang merdeka, ya. Kita diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan aksi terbaik kita. Maka pastikan apa yang kita lakukan itu berada dalam rel kebaikan. Sesuai dengan judul kita tadi, motivasi diri dalam kebaikan. Karena kalau kita lihat dalilnya dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan juga. Pastikan diri kita selalu berada dalam kebaikan. Mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan untuk amanat hari ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi Ustazah yang menyampaikan. Kalau ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.